Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ya? Semoga jelas ya teman-teman. Hmm, Konten kali ini aku singkat banget ya. Kenapa singkat? Karena memang aku mau berbagi pengalamanku mengikuti salah satu program dari Tempo Institute yang materinya itu atau temanya itu berbicara tentang policy brief. Nah, seperti yang sudah eh, aku sering cerita di sini, Em, jadi kelas bersama ini ya kayak bagian kecil dari Tempo Institute gitu ya. Nah, jadi untuk kelas online atau coaching klinik. Nah, kali ini awalnya itu aku dapat informasinya seperti biasa di Instagram ya. Di Instagram, nah kebetulan aku follow uh, Instagramnya Tempo Institute ya. Nah, Tempo Institute di sini. Nah, kebetulan kali ini aku baru aja selesai ikut program ini nih. Ikut coaching klinik yang ini. Coaching klinik, kiat menyusun polisi brief yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Nah, dari tadi agak ngaret 22 menit sih, tapi apa itu wajar sih, karena kadang ada pertanyaan yang belum maksimal dijawab, pasti kita nunggu dulu gitu kan, dan diakhiri dengan sesi foto gitu. Nah, ini menarik. Kenapa? Awalnya tuh aku sama sekali nggak tahu polisi brief itu seperti apa sih? Apa sih maksud dari polisi brief itu sendiri gitu kan? Nah, jadi em, dari eh mana sih? Oke, nah dari 1 jam apa 2 jam terakhir lah ya, dari jam 19 sampai jam 21 gitu, 2 jam lah. Nah, aku jadi paham gitu. Ternyata di sini ada peran seorang jurnalis ya, atau siapapun yang mampu menulis policy brief. Sederhananya itu policy brief itu, aku nggak bakalan nampilin fullnya ya, karena itu kan bagian dari em, karena peserta kita dapat juga sih PPT-nya segala macam gitu. Cuman di sini aku bikin video untuk mengukur sih sejauh mana aku bisa paham dan apa yang sudah disampaikan sekian persen ilmunya pasti yang nyangkut di aku tuh berapa persen. Aku mau mengukurnya di situ sih gitu. Nah, sederhananya setelah aku coba pahami dan mendengarkan penjelasan dari pematerinya itu Bung Philip ya, dan aku tadi sempat juga dapat kesempatan nanya. Makasih juga nih Tempo Institute untuk kesempatan nanyanya. Jadi sederhananya ya polisi brief itu kayak kita sebagai masyarakat atau siapapun atau bahkan lembaga yang akan lebih dipandang ya pendapatnya gitu. Misalnya kita bekerja untuk suatu lembaga untuk menulis policy brief bisa, atau kita menulis policy brief dari uh, kita sendiri. Jadi kayak mungkin kita memang sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik, atau kita hanya masyarakat awam mungkin gitu ya. Nah, uh, singkatnya yang aku pahami policy brief itu ya berawal dari masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik gitu ya, dan uh, tujuan utamanya itu adalah me, tujuan utamanya itu solusi dari masalah tersebut yang mana berkaitan dengan kebijakan dari stakeholder siapapun itu. Jadi katakanlah ini kasus, misalnya kita kasih contoh satu case um, pemerintah gitu ya. Nah, ada satu permasalahan di negeri ini gitu misalnya. Nah, jadi wah ini bahasa psikologinya kalau gini sombong ya. Aku buang sombong itu. Cuman sekedar untuk mengukur sejauh mana aku paham gitu ya, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada tambahan pengetahuan atau tambahan informasi, boleh banget ketik aja di kolom komentar. Nah, jadi
awalnya kita berangkat dari satu masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik, terus masalah itu akan selesai ketika ada kebijakan yang diubah oleh si pejabat publik tentunya, contoh presiden lah gitu, atau siapapun yang di level pemimpin, di level pemerintah, di level apapun di negeri ini gitu. Nah tentunya untuk bisa mencapai solusi itu agar kebijakannya diubah, kita menggunakan policy brief ya. Jadi kita menyurati. Nah, jadi tadi di kelas juga beliau ngasih berbagai contoh, berbagai teknik menulis, berbagai pengalaman juga ya, pengalaman yang sudah beliau lalui karena beliau sudah berkecimpung di dunia jurnalistik selama 20 tahun ya, pastinya ada banyak cerita yang bisa beliau bagikan tadi di kelas gitu ya. Nah, tadi aku nanya tentang pengalaman beliau dan yang berkaitan dengan policy brief, dan sangat menginspirasi menurutku. Kenapa? Karena dengan tulisan kita itu bisa berpengaruh luas ke kebermanfaatannya untuk publik atau semua orang gitu. Nah tentunya ini menarik ya untuk kita pelajari lebih lanjut lagi, kayak siapapun kita sebenarnya nggak harus jadi seorang jurnalis, tapi siapapun kita bisa menulis gitu. Bahkan sekarang skill yang sangat hits sekarang lah, apa bahasanya, yang sangat update sekarang itu juga dibutuhkan sekali selain menulis. Jadi kita nggak harus jadi jurnalis. Contoh, kita bikin poster gitu, poster yang mudah dipahami, yang mana berdasarkan data-data juga gitu ya. Nah jadi kalau misalnya sudah ada data, berdasarkan data itu akan lebih kuat lagi policy brief kita gitu. Nah apalagi didukung dengan poster atau infografis yang mudah dipahami dan menarik untuk dilihat, menarik untuk diikuti, dan itu tentunya akan mempercepat atau mempermudah proses dari mencapai solusi tersebut melalui kebijakan dari pejabat publik itu sendiri gitu. Nah jadi ringkasnya seperti itu teman-teman. Aku tadi ikutnya lumayan antusias ya. Kenapa aku bilang lumayan? Karena sebenarnya aku pribadi itu kayak susah banget untuk bisa duduk lama mendengar saja. Aku lebih tertarik untuk kalau di kelas belajar tuh kayak ada interaktifnya gitu ya. Nah tadi lumayan bikin aku fokus karena ini juga jadi ilmu nih kalau di dunia kita mengajar. Beliau tadi juga ajak interaktif dengan peserta yang hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan kita untuk milih urutan policy brief, penulisan rumusan masalah, tapi dengan konsep yang sederhana aja. Kita tinggal milih nomor. Jadi kayak yang awalnya mungkin contoh ya, sederhananya aku pegang HP tuh, buka Instagram atau scroll Pinterest gitu ya. Nah jadi ketarik lagi untuk fokus lagi gitu. Nah itu penting sih kalau kita berkecimpung di dunia pembelajaran, apalagi posisi kita mengajar itu tutor atau pemateri gitu ya. Penting jadinya kayak audiens itu enggak pematerinya jelasin kemana, audiensnya ke distract sama apapun, karena kasusnya itu kita berinteraksi secara daring gitu, secara online gitu. So senang banget bisa ikut berpartisipasi di program coaching klinik. Besok ada satu lagi yang sangat menarik juga ya. Besok itu ada apa namanya, yang aku ingat tuh gimana caranya kita membuat storytelling untuk personal branding. Nah ini relate juga dengan apa yang lagi aku interest untuk lakukan, dan aku bakalan ikutan besok. Walaupun weekend sebenarnya hari Minggu, tapi kayak malam minggu aku sempetin untuk ikutan. Nah setelah ini aku mau cari
hiburan malam mingguku gitu di luaran sana gitu ya. Nah, jadi untuk besok mungkin jadwalnya itu coba ya, aku mau cek dulu biar sekalian ingat besok itu harus jam berapa. Jadi eh, jam berapa aku harus harus apa namanya? BTW lagi ada lomba nulis juga sih dari Tempo Institute sama kelas bersama. Ini yang bakalan aku ikutin mana sih? Kok nggak ada? Yang storytelling apa di Instagramnya kelas bersama? Coba kita cek yang kelas bersama berarti. Kelas bersama kalau nggak salah sih. Dan itu juga free teman-teman. Nah ini nih, The Power of Storytelling in Personal Branding. Nah, besok malam juga, jadi di malam. Jamnya sama kayak sekarang juga, cuman lebih 30. Jadi jam 20.30 itu selesai. Materi yang kita bakalan belajar ini semua gitu ya. Kayaknya masih bisa daftar. Kalau misalnya kamu tertarik untuk daftar, boleh kepoin aja. Tuh, boleh kepoin aja Instagramnya. Persyaratannya gampang kok, gampang banget. So, aku udah gak sabar buat ikutan besok. Tapi sekarang saya harus me time dulu. Tadi padahal itu interaksinya kan interaksi kayak online aja, tapi cukup menguras energi my social energy. Jadi nah mau me time dulu, cari makan atau cemilan lah, atau abenesan makan malam. Ya makasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe konten-konten aku. Dan kalau misal informasinya bermanfaat, boleh banget disebarluaskan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.